Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon izin saya Muhammad Rizky Fauji dengan nomor duduk mahasiswa 2023-11601 dari kelas AU. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang operasionalisasi di lingkungan kerja dari mata kuliah manajemen teknik, di mana untuk contoh kasus atau studi kasus yang saya ambil di tempat kerja saya, yaitu dengan judul kegagalan pompa air pendingin utama dan dampaknya pada operasional PLTU Pelabuhan Ratu. Adapun latar belakangnya, yaitu PLTU Pelabuhan Ratu merupakan PLTU batubara dengan kapasitas 3 kali 350 MW yang beroperasi secara kontinu untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya wilayah Jawa Barat. Sistem pendingin utama atau circulating water system memegang peranan krusial atau peranan penting di sini dalam menjaga suhu kondenser agar turbin uap dapat bekerja secara efisien. Sistem ini menggunakan pompa air berkapasitas besar untuk mengalirkan air dari sumber air, yaitu air laut ataupun sungai, melalui kondenser dan kembali ke sumber air. Berikut kronologi kejadian kasus yang saya ambil, yaitu pada tanggal 15 Maret tahun 2025 jam 9.30 atau setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat, salah satu dari pompa air pendingin utama, yaitu pompa A, mengalami kegagalan fungsi secara tiba-tiba. Alarm pada sistem kontrol berbunyi, dan operator segera melakukan pengecekan. Hasil inspeksi menunjukkan adanya kerusakan mekanis yang signifikan pada motor penggerak pompa, yang menyebabkan pompa tidak dapat beroperasi. Nah, kemudian untuk analisis situasi, yang pertama dampak langsungnya yaitu kegagalan pompa alfa menyebabkan penurunan drastis pada laju aliran air pendingin melalui kondenser, di mana hal ini mengakibatkan peningkatan suhu kondenser dan penurunan efisiensi turbin uap. Kemudian yang kedua yaitu dampak operasional. Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut akibat suhu kondenser yang tinggi, operator di sini terpaksa menurunkan beban atau output daya listrik PLTU secara bertahap, mulai dari 1050 MW menjadi 900 MW. Penurunan beban ini berdampak langsung pada ketersediaan pasokan listrik ke jaringan. Kemudian yang ketiga, dampak ekonomi, yaitu penurunan produksi listrik menyebabkan kerugian finansial akibat hilangnya potensi pendapatan. Selain itu, biaya perbaikan pompa yang rusak itu diperkirakan cukup besar juga. Kemudian yang keempat, untuk penyebab awalnya, yaitu investigasi awal menunjukkan bahwa kegagalan pompa kemungkinan disebabkan oleh kelelahan material akibat jam operasi yang tinggi dan kurang optimalnya program pemeliharaan preventif pada komponen motor. Nah, setelah kita lakukan analisis mengenai situasi dari kasus yang saya ambil, kemudian beberapa tindakan yang diambil, ada beberapa tindakan yang diambil, yaitu yang pertama, respon cepat. Di sini operator segera mengisolasi pompa alfa yang rusak dan mengaktifkan pompa cadangan, pompa B yaitu pompa Bravo, untuk mempertahankan aliran air pendingin meskipun dengan kapasitas yang lebih rendah. Kemudian untuk tindakan yang kedua yaitu penurunan beban yang terkendali. Artinya di sini penurunan beban PLTU dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi dengan pusat pengatur beban load dispatch center untuk meminimalkan gangguan pada jaringan listrik. Kemudian yang ketiga yaitu diagnosis kerusakan. Tim pemeliharaan mekanik dan elektrik atau tim pemeliharaan mekanik dan listrik segera melakukan diagnosis mendalam untuk mengidentifikasi penyebab pasti kerusakan dari pompa alfa yang tadi. Kemudian yang keempat yaitu perencanaan perbaikan. Setelah dilakukan diagnosis selesai, tim pemeliharaan menyusun rencana perbaikan yang meliputi pengadaan suku cadang, penjadwalan pekerjaan, dan alokasi sumber daya. Kemudian yang kelima yaitu komunikasi. Manajemen PLTU secara aktif memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yaitu pusat pengatur beban, PLN wilayah, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kondisi operasional dan perkiraan waktu pemulihan. Kemudian di sini terdapat hasil dan evaluasi. Yang pertama yaitu pemulihan operasional.
Dengan kerja keras tim pemeliharaan, pompa Alpha berhasil diperbaiki dan dioperasikan kembali dalam waktu 72 jam. PLTU Pelabuhan Ratu dapat kembali beroperasi pada kapasitas penuh, yaitu 1050 MW. Kemudian yang kedua, yaitu program pemeliharaan. Insiden ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap program pemeliharaan preventif, terutama pada komponen-komponen krusial atau pada komponen-komponen kritikal seperti pompa air pendingin diantaranya. Kemudian yang ketiga yaitu penguatan prosedur operasi. Prosedur operasi prosedur operasi darurat terkait kegagalan peralatan kritikal ditinjau dan diperbarui untuk memastikan respons yang lebih cepat dan efektif di masa yang mendatang. Kemudian yang keempat yaitu investasi pada redundansi. Manajemen mempertimbangkan untuk menambah kapasitas atau peningkatan keandalan sistem pendingin, termasuk kemungkinan penambahan pompa cadangan atau diversifikasi sumber air pendingin. Nah, adapun kesimpulan dari kasus yang saya ambil di lingkungan kerja saya, yaitu kasus kegagalan pompa air pendingin utama di PLTU Pelabuhan Ratu menyoroti pentingnya operasionalisasi yang handal dan efektif dalam menjaga kinerja dan ketersediaan PLTU. Respon cepat operator, koordinasi yang baik dengan pihak terkait, dan tindakan perbaikan yang terencana dengan matang berhasil meminimalkan dampak negatif. Lebih lanjut, insiden ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya pemeliharaan preventif yang optimal dan investasi pada sistem redundansi untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Contoh kasus ini menggambarkan bagaimana sebuah gangguan teknis pada peralatan vital dapat mempengaruhi operasional PLTU secara keseluruhan, mulai dari penurunan efisiensi, penurunan produksi listrik, hingga potensi kerugian ekonomi. Penanganan kasus ini juga menunjukkan pentingnya aspek-aspek operasionalisasi seperti respon darurat, diagnosis masalah, perencanaan perbaikan, dan komunikasi yang efektif. Oke, sekian untuk presentasi saya mengenai materi operasionalisasi di lingkungan kerja. Eh, Mohon maaf apabila ada salah perkataan atau pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.